Pemirsa, tol ambles di ruas tol Cipali kilometer 106 Subang, Jawa Barat belum diperbaiki. Bahkan akibat dibiarkan, kini longsoran di lokasi ambles semakin parah. Sedikit demi sedikit jalan yang ambles kini mulai terkikis dan semakin melebar. Jelang libur akhir tahun, para pengguna jalan tol Cipali yang hendak berlibur diharapkan untuk ekstra hati-hati karena selain rawan kecelakaan, terdapat sejumlah titik jalan yang ambles. Bahu jalan yang ambles di kilometer 106 jalur B atau arah Palimanan menuju Jakarta hingga kini masih belum diperbaiki. Lokasi amblesnya bahu jalan ini kini masih terlihat hanya ditutup oleh terpal dan dipasangi karung sebagai penahan longsoran. Nah, akibat dibiarkan, kini longsoran di bahu jalan yang amblas ini semakin parah. Terlihat di lokasi ambles bahu jalan semakin terkikis terbawa longsor. Dikhawatirkan jika tidak segera diperbaiki, bahu jalan yang ambles ini akan semakin melebar dan mengancam para pengguna jalan tol. Pemirsa, 2 hari jelang pergantian tahun, Bandara Internasional Hang Nadiem Batam mulai dipadati calon penumpang yang hendak berlibur ke kampung halamannya. Menjelang pergantian tahun, Bandara Internasional Hang Nadiem Batam dipadati ribuan penumpang yang hendak berlibur ke kampung halaman mereka. Berdasarkan data dari Otoritas Bandara Hang Nadiem di Batam, lonjakan penumpang mencapai 12% bila dibandingkan dengan hari-hari biasa yang berjumlah sekitar 9.000 orang per hari. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Otoritas Bandara Hang Nadiem Batam menyediakan 1 extra flight dari 68 penerbangan dari dan dalam negeri. Demi kenyamanan penumpang, pihak bandara juga telah bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk selalu siap siaga untuk menjaga keamanan. Jika di jalur wisata Lembang terjadi kepadatan arus lalu lintas, lalu bagaimana kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Paster yang akan masuk ke kota Bandung? Kita langsung bergabung dengan Tifal Solesa. Tifal, seperti apa kondisi di gerbang tol Paster? Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, David, kami memantau arus lalu lintas dan juga volume kendaraan di gerbang keluar tol Paster terpantau cukup lancar dan ternyata hal serupa juga berlaku untuk saat ini. Anda bisa lihat kondisi di gerbang keluar tol Paster, 8 gardu tol atau 8 gardu keluar tol masih terus dibuka sampai saat ini dan sampai pukul 18.27 waktu Indonesia bagian Barat, arus lalu lintas dari gerbang keluar tol Paster yang akan menuju Bandung dan sekitarnya masih terpantau cukup lancar dan didominasi oleh kendaraan dari Jakarta dan juga Bandung. Untuk hal serupa juga terjadi untuk gerbang masuk tol Paster. Untuk sebagai informasi juga ke depan Anda pemirsa, tadi kami sempat bertanya apakah akan ada puncak arus yang akan menuju Bandung dan sekitarnya dari gerbang keluar tol Paster ini. Pihak pengelola gerbang tol Paster dari Jasa Marga sempat menyebutkan bahwa ada data akan ada 20.000 unit kendaraan yang akan masuk atau menuju ke kawasan Bandung dengan yang akan mengarah ke Bandung dan juga sekitarnya untuk menikmati masa libur tahun baru yang akan berlangsung pada 31 Desember mendatang. Artinya total jumlah kendaraan atau total unit kendaraan yang akan masuk ke Bandung dan sekitarnya dari pukul 5.30 pagi tadi tanggal 30 Desember hingga esok hari pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat diprediksi akan mencapai angka 57.000 unit kendaraan untuk menghabiskan yang nantinya mereka para wisatawan ini atau para pengunjung beberapa tempat wisata di kota Bandung akan menghabiskan malam tahun barunya di beberapa tempat di kawasan Bandung dan sekitarnya. Dan diprediksi dari pihak pengelola Jasa Marga sendiri juga menyebutkan puncaknya akan berlangsung pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di tanggal 31 Desember 2016. Kami masih akan terus memantau kondisi terkini dari gerbang keluar tol Paster maupun gerbang masuk tol Paster. Apakah akan lancar seperti hal yang kami laporkan pada sore tadi atau justru sebaliknya. Untuk sementara dari Bandung, Jawa Barat, demikian David, kembali ke Anda di Jakarta.
Ya, kami tunggu laporan Anda selanjutnya, Tifal. Terima kasih. Ratusan kendaraan yang akan menuju sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah sejak pagi tadi terpantau memadati gerbang tol Cikarang Utama, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lalu bagaimana kondisi arus lalu lintas di lokasi pada sore ini? Kita sudah bergabung dengan Faris Al-Hasani yang sudah berada di gerbang tol Cikarang. Ya, Faris, kita akan terhubung dengan Faris di gerbang tol Cikarang Utama. Baik, kita sudah terhubung. Ya. Pada gerbang tol Cikarang Utama pada sore hari ini terpantau masih sangat lancar. Apa yang kami lihat dari siang hari tadi hingga sore menjelang malam ini, pantauan dari tim liputan bahwa belum ada kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di gerbang tol Cikarang Utama, baik yang keluar menuju ke arah Cipali maupun yang masuk ke Jakarta. Hasil laporan apa yang kita pantau pada hari ini juga menunjukkan bahwa masih adanya kendaraan-kendaraan bertonase besar seperti bus, maksud saya seperti kontainer, kemudian truk-truk besar yang masih melintas. Ini tentunya mengindikasikan bahwa belum ada pemberlakuan aturan khusus atau aturan yang mencegah kendaraan-kendaraan bertonase besar ini tentunya untuk melintas jika kondisi kendaraan atau kondisi lalu lintas di tol Cikarang Utama ini sudah mulai padat. Untuk cuaca saat ini sudah mulai terpantau cerah. Pada sore hari tadi sempat diguyur hujan di kawasan Cikarang, namun pada sore hari ini sudah kembali cerah kembali, dan itu menjadi pertanda tentunya bagi Anda yang menggunakan kendaraan untuk terus berhati-hati, di mana jalanan mulai licin dan tentunya Anda harus dapat mengatur kecepatan dan mengatur jarak antar kendaraan dan agar tetap berhati-hati sehingga Anda dapat menikmati liburan Anda. Kembali kepada Anda, David. Baik, Faris Al-Hasani melaporkan langsung dari Cikarang Utama. Terima kasih untuk laporan Anda. Apakah masih terjadi kepadatan arus lalu lintas di exit tol Ciawi menuju jalur wisata Puncak? Kita langsung bergabung dengan Muhliza Mayasari. Muhliza, apakah masih terjadi kemacetan di sana? Muhliza? Kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok saat ini terpantau mengalami kepadatan, di mana didominasi oleh mayoritas kendaraan yang berplat B yang hendak menuju wilayah Puncak atau Cianjur. Dan David, memang pihak Satlantas Polres Bogor sendiri tadi sekitar pukul 3 sore sempat memberlakukan sistem satu arah, yakni dari arah Puncak menuju Jakarta. Namun pukul 5 sore tadi memberlakukan sistem satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta sudah tidak diberlakukan, dan dibukanya sistem dua arah dari arah Jakarta menuju Puncak ataupun sebaliknya. Dan memang David, kawasan Puncak Bogor Jawa Barat ini merupakan salah satu destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat untuk menghabiskan akhir tahun, sehingga tidak heran jika meningkatnya volume kendaraan di kawasan Puncak Bogor Jawa Barat ini cukup signifikan. Dan diprediksikan bahwa puncak dari arus lalu lintas libur akhir tahun nanti diprediksikan hingga sore hari. Maka dari itu pihak Satlantas Polres Bogor sendiri akan menutup jalur ke Puncak pada esok hari pada pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga 1 Januari 2017 pukul 6 pagi. Dan David, dapat kami laporkan bahwa saat ini kondisi cuaca di kawasan Bogor Jawa Barat ini terpantau mengalami hujan ringan, sehingga kami menghimbau bagi Anda para pengguna jalan yang hendak untuk menuju ke arah Puncak untuk tetap berhati-hati dikarenakan jalan yang licin dan juga jalur Puncak yang berkelok. Demikian David yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda di studio. Ya, baik, kelihatannya memang masih licin jalanan di sana dan memang pemirsa harus lebih berhati-hati. Terima kasih Muhliza untuk laporannya, kami tunggu update-nya. Ya, dan bagaimana kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Selatan, Banten? Kita segera bergabung dengan Vena Malinda. Ya, Vena, apakah sudah terlihat ada lonjakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta? Dan juga pemirsa, liburan Natal dan Tahun Baru memang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur atau mudik ke kampung halaman. Dan transportasi udara atau pesawat ini menjadi transportasi favorit yang mereka gunakan untuk berpergian. Dan David dan juga pemirsa, berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa terhitung sejak libur Natal hingga hari ini tercatat sekitar 2.100.000 orang penumpang, baik yang mau berpergian ataupun yang datang ke Bandara Soekarno-Hatta ini melakukan perjalanan. Dan perlu saya informasikan kembali bahwa tujuan atau destinasi favorit bagi para penumpang yang berlibur atau
pulang ke kampung halaman mereka, diantaranya adalah Kota Denpasar, kemudian ada Surabaya dan Kuala Namu. Sedangkan untuk destinasi ke luar negeri ada Singapura dan juga Kuala Lumpur. Dan kebetulan juga bertepatan dengan jadwal keberangkatan umroh atau haji, yakni perjalanan menuju Jeddah. Dan David dan juga pemirsa, perlu saya ingatkan kembali bagi Anda para penumpang yang menggunakan pesawat hendaknya datang setidaknya 2 jam sebelum keberangkatan jadwal pesawat Anda. Kemudian jangan lupa memeriksa kondisi kesehatan Anda dan juga barang bawaan Anda. Demikian David yang dapat saya sampaikan dari Bandara Soekarno-Hatta. Kembali ke studio. Baik, jadi datang 2 jam lebih dulu ya. Baik, terima kasih Vena untuk laporannya.